Warga kita mengeluhkan sering kotor, Pak. Iya. Ini kok air saya bayar bulan ini 1.000 kok bulan kemarin 1.000 kok sekarang 2.000 gitu. Iya. Jadi masyarakat itu ya mohon maaf saja mungkin belum paham. Jadi kalau berdasarkan harga yang saat ini ada, itu sebenarnya air di PDAM Penajam itu masih mungkin yang paling murah kali ya. Akun TikTok kita ya, Rasid_Lutu gitu. Boleh ya? Boleh. Rasid_Lutu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari orang yang atau lembaga atau instansi yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat, yaitu air. Langsung saja kita ke Pak Dirut Prumda Danum Taka, Pak Abdul Rasid. Ya, selamat datang Pak di Sampul Said. Terima kasih sudah menerima undangan kami untuk berdiskusi, berbicara tentang air yang menjadi sebuah kebutuhan pokok masyarakat kita. Hari ini sibuk apa, Pak? Ya, hari ini kita melaksanakan beberapa program yang memang kita peruntukkan untuk masyarakat ya. Tahun ini kita kebetulan kebagian jatah untuk memberikan sambungan rumah gratis kepada masyarakat itu kurang lebih 2.256. 256. Ya, 2.256. Dari kegiatan yang hari ini kita lakukan dengan tanggung jawab kita sebagai direktur, ada beberapa hal yang jadi sebuah pertanyaan di publik dan itu cukup menarik untuk kita bahas malam ini, hari ini sebenarnya. Terkait tentang sambungan ini, sebetulnya berapa sih kos yang mesti dikeluarkan masyarakat ketika sambungan itu dilakukan? Kan ada gratis nih, tapi memang ada jarak-jarak tertentu katanya yang kita dapat di lapangan. Oh, ternyata ada jarak tertentu yang ditanggung oleh PDAM, dengan jarak tertentu juga harus berpikir bagaimana, atau sokongan kah, atau gimana? Seperti apa, Pak? Jadi untuk diketahui oleh masyarakat bahwa setiap PDAM itu treatment pembiayaan untuk pemasangan SR itu berbeda-beda. Jadi kalau untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu untuk pemasangan sambungan rumah reguler, yang dibiayai oleh masyarakat itu besarnya sekitar 2 juta. Sekitar 2 juta. Ya, 2 juta itu lengkap ya. Itu udah dapat water meter plus aksesorisnya. Aksesorisnya itu banyak itemnya ya. Iya. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan pipa sepanjang 12 meter, pipa 3/4 in atau pipa tersier kita menyebutnya. Kemudian untuk yang berikutnya, selain reguler kita punya program lain yang tadi itu program gratis. Kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya menjabat itu masih ada biaya. Jadi masyarakat itu diberikan kewajiban untuk membayar mulai dari 700 sampai dengan 1.200. Nah, alhamdulillah di 2 tahun ini kita gratiskan full. Gratis full ya? Full. Jadi nggak ada sebetulnya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi kalau informasi ada tambahan atau ada biaya, apa yang mesti dilakukan? Laporkan. Ya, laporkan ke PDAM, dalam hal ini kepada pimpinan. Nah, cuma ini perlu saya garis bawahi bahwa program gratis ini itu adalah program kerjasama dengan Kementerian PUPR. Jadi Kementerian PUPR Republik Indonesia, dan tahun ini alhamdulillah kita dapat jatah itu kurang lebih 2.256. Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan program ini adalah masyarakat itu berkewajiban menitipkan. Jadi bukan membayar ya. Jadi dia menitipkan dana sejumlah 300.000 untuk pemakaian air 3 bulan di depan. Artinya selama 3 bulan dia selama gratis. 3 bulan dia gratis. Itu hanya proses pembayaran duluan aja, Pak ya. Bukan pembayaran. Jadi kalau misalnya 300.000 itu setelah dia bayar, dia pakai bulan pertama cuma 50.000. Berarti kan masih tersisa 250.000. Kalau ada tambahan dari itu? Kalau misalnya dia pakai lebih dari biaya yang dikeluarkan, dia wajib bayar. Dia wajib bayar. Iya, tapi karena ada standar ya. Iya, tapi umumnya sih berasal dari pengalaman, sepertinya 300 itu pas. Malah kadang-kadang ada yang lebih gitu.
Kenapa? Karena yang mendapatkan program gratis ini kan program masyarakat yang berpenghasilan ke bawah. Asumsi kita penggunaan airnya rata-rata di bawah 10 kubik. Sampai mana sudah itu? Kalau sekarang kita sudah selesai. Sekarang udah tahap verifikasi oleh kementerian melalui konsultan. Sekarang sampai dengan tanggal 30 Oktober nanti itu diverifikasi oleh konsultan. Kemudian yang berikutnya nanti diverifikasi ulang oleh BPKP. Untuk penyambungan sendiri ke masyarakat sebenarnya sudah tersambung semua ini? Sudah tersambung, cuma kan belum terkonek dengan pipa distribusi airnya. Jadi baru sambungan tersiernya dari rumah ke pipa induk kita, tapi belum kita alirkan. Jadi kapan bisa dirasakan sama masyarakat? Bulan November awal sebagian sudah bisa menikmati. Karena kita itu diberi waktu sampai dengan tanggal 10 Desember untuk bisa menyelesaikan seluruh tahapan pemasangan, kemudian finishing, kemudian tahapan masyarakat menerima air. Pak Dirut, dari 300.000 yang ada, itu kan kalau menurut informasi yang saya dapat ada jarak yang memang ditanggung. Tapi kalau dia melebihi, ternyata dia jauh lebih ke dalam nih dari pipa induk. Ya, betul. Jadi alhamdulillah nih memang kepala daerah kita agak peduli ya dengan masyarakat kita. Kalau kita bicara gratis, maka kalau tahun-tahun sebelumnya, kalau misalnya jarak 12 meter itu tidak sampai kepada pipa induk, yang menanggung adalah pelanggan. Ya. Tapi tahun ini tidak. Jadi kita upayakan masyarakat itu memang di depan rumahnya itu sudah menerima air langsung gitu loh. Metodenya bagaimana? Bisa dengan metode, karena ada juga masyarakat yang mohon maaf kepingin cepat dapat air. Itu begitu. Yang biasanya. Ada seperti itu. Jadi mereka inisiasi beli pipa sendiri swadaya. Kalau itu kita nggak larang, kita monggo persilakan saja gitu. Karena memang banyak juga masyarakat yang sebenarnya dari sisi kemampuan kalau digabung-gabungkan itu bisa mendapatkan pipa yang tadi kurang gitu. Jadi bisa mereka atasi sendiri. Artinya boleh saja ya? Boleh saja. Justru sebenarnya yang penting warganya atau pelanggannya berkenan. Berkenan begitu. Ada beberapa daerah di Kecamatan Penajam itu yang kasusnya sama gitu. Pak, kami bisa nggak Pak pasang lebih awal karena kami butuh sekali air. Iya. Iya Pak, tapi program pemasangan Bapak ini nggak bisa sekarang Pak. Kebetulan gilirannya di kecamatan ini. Udah Pak, kami beli sendiri. Udah. Kita layani. Artinya sebenarnya itu bisa gratis full. Bisa gratis full. Jadi yang penting mau bersabar. Yang penting mau bersabar. Yang belum sabar ya. Ya silahkan inisiatif sendiri ya. Pakai program reguler. Diperbolehkan. Ya, itu berarti bayar kan? Iya. Karena untuk yang gratis itu memang ada kriteria tertentu gitu ya. Gitu. Bicara tentang masalah pelanggan, berapa sih jumlah pelanggan kita saat ini? Nah, alhamdulillah tahun ini kita sudah mencapai kurang lebih 12.000 sekian. 12.000. Iya, jadi dalam 2 tahun itu kita pertumbuhan pelanggan kita itu kurang lebih 5.800 dalam 2 tahun ini. Dalam 2 tahun. Ya. Dari jumlah yang ada, kan memanajemen manusia ini rada-rada sulit, apalagi untuk bicara tentang rutinitas membayar yang jadi tanggung jawabnya. Ada berapa yang jadi tunggakan Pak hari ini Pak? Sampai dengan hari ini itu kita punya tunggakan ke pelanggan itu kurang lebih, jadi gini, dari sisi jumlah SR yang menunggak sedikit, ya, tapi dari sisi rupiahnya itu besar. Jadi sekarang gimana maksudnya? Dari sisi jumlah SR-nya, jumlah pelanggan yang menunggak itu sedikit. Berapa? Kurang lebih 600 sampai dengan 700. Kalau sebelumnya itu sampai 1.200 kan? Makanya saya pernah dengar. Kenapa menurun? Karena setiap Jumat itu kita ada namanya program Jumat bersih rekening. Jadi hari Jumat itu semua karyawan yang di kantor itu kecuali kasir turun ke lapangan. Ngapain? Menagih. Sekaligus bawa segel meteran. Jadi kalau memang nggak bayar kita segel. Kita segel dan seingat saya kayaknya ada 400 yang kita cabut permanen. Ada 120 yang kita cabut permanen. Problem mereka itu sebenarnya apa sih? Kenapa kemudian itu bisa tidak terbayarkan tunggakan mereka? Ya, jadi yang pertama ini juga terkait fasilitas pembayaran sebenarnya. Jadi harga air di Penajam ini kan murah, ya kan? Kalau dulu sebelum tahun 2020 itu cuma 1.700 per kubik. Nah, kalau mereka pakai
10 kubik itu kan bayarnya cuma 17.000 sampai 20.000. Nah, bayangkan orang di Petung mau pergi bayar di Penajam. Agak malas kan? Iya. Karena lebih besar biaya kesininya. Sehingga dia numpuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan seterusnya. Akhirnya numpuk banyak kan? Nah, ketika kita datang ke rumahnya, uang yang harus digunakan untuk bayar itu udah dia nggak punya karena udah kepakai gitu. Iya. Jadi lebih karena apa ya? Fasilitas atau tempat-tempat pembayaran yang kita miliki ini masih terbatas. Ada upaya nggak untuk kemudian menyelesaikan problem itu untuk mempermudah pelanggan menyelesaikan tunggakan atau tagihannya? Ya, ada. Jadi kebetulan kemarin saya habis meeting dengan BRI, Briva. Kita tahun depan itu kita akan kerjasama dengan banyak provider yang diinisiasi oleh BRI. Di antaranya adalah Alfamidi, Indomaret, Shopee, Gojek, kemudian beberapa provider-provider lain. Artinya udah bisa mengakses. Kapan kira-kira itu bisa diakses? Target kita tahun 2022 Januari itu udah bisa jalan. Udah bisa aktif. Jadi untuk sekarang kita bayarnya di Bank Kaltim-Tara, di kantor pusat kita atau di unit-unit, kemudian di kantor pos dan BRI. Seperti itu. Jadi kita kembangkan terus lah. Dari kalau boleh tahu nih Pak Dirut, daerah mana sih yang hari ini dilayani oleh Perumda sendiri? Oke. Kalau Penajam itu, Perumda Penajam itu melayani untuk sementara ya 3 kecamatan, 5 unit. Di mana aja? Ya, yang pertama itu di Kecamatan Penajam, kita punya unit utama Lawe-Lawe itu kapasitas 270 liter per detik. Tapi 270 liter per detik ini nggak kepakai semua. Baru kepakai 100 liter per detik. Kemudian di Marindan itu ada kapasitas 10 liter per detik. Di Sepaku itu ada 30 liter per detik. Di Waru itu ada 20 liter per detik dan di Sotek itu 10 liter per detik. Artinya di 3 kecamatan sudah mulai Sudah. Saya dapat informasi bahwa memang di wilayah Penajam ada daerah kita yang memang kurang maksimal. Ya. Apa yang menyebabkan itu? Ya memang begini. Karena ada jadwal, benar nggak itu Pak? Bahwa ada betul. Ada jadwal. Betul. Jadi begini. Itu lebih banyak di Penajam. Ya, kalau di unit lain mungkin ada tapi tidak sedrastis yang ada di Penajam ya. Kenapa seperti itu? Karena begini. Yang pertama, kapasitas yang kita maksimalkan ini kan nggak sampai full sesuai dengan kapasitasnya. Maksudnya tadi 270 liter per detik, kita hanya pakai 100 liter per detik. Begitu. Pertanyaannya kenapa nggak dimaksimalkan? Apakah ada kendala air baku? Nggak ada. Air baku kita ini melimpah sampai dengan cukup detik ya? Ya, cukup. Yang jadi masalah itu infrastruktur pendukungnya. Nah, jadi infrastruktur pendukungnya itu diantaranya itu adalah jaringan perpipaan. Nah, jaringan perpipaan kita ini tidak mampu menerima tekanan yang begitu besar. Kalau itu dilakukan, dipaksakan? Kalau dipaksakan jebol kiri kanan. Kenapa? Memang berapa umurnya? Ya, jaringan pipa kita ini, alhamdulillah saya dapat laporan dari teman-teman itu sekitar 25 sampai 30 tahun. Jadi kalau misalnya, jadi kalau misalnya ditekan dengan tekanan sekian bar, dia langsung lepas. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Said tadi. Ada daerah yang tidak begitu lancar. Betul. Kenapa? Karena tekanannya tidak sampai. Itu di daerah ujung. Di ujung. Ya, di daerah ujung itu Gunung Steleng, Komar, kemudian daerah Chevron itu apa ya? Di bawah itu. Pelabuhan. Itu memang daerah yang sangat parah. Kenapa? Karena dia ketika sampai di ujung itu tekanannya udah 0. Jadi udah nggak bisa nerima air lagi. Terus menggunakan 2 jadwal itu metodenya teman-teman di Perumda sendiri bagaimana? Ya, jadi khusus untuk daerah kilometer 1,5 sampai ke bawah ke pelabuhan itu kita ada 2 unit reservoir di kantor itu. Itu yang nambah dorong. Ya, itu kita nampung dulu airnya, kemudian kita gilir. Mungkin misalnya sebelah kanan itu hari Selasa, sebelah kiri itu hari Rabu. Ya kita gilir seperti itu. Kita sih kepinginnya 24 jam. Cuma kemampuan jaringan perpipaan kita nggak bisa menerima. Melihat dari semua apa yang kita sampaikan, kan
awal-awalnya ini ada yang berkeluh, Ya. kenapa harga saya naik gitu. Heeh. Terus kemudian keluhan-keluhan ini kan sebetulnya kalau kita memandang ya, kalau bicara tentang pelanggan ya, Ya. lo kalau Perumda mau memberikan peningkatan pelayanan harusnya juga sinkron dengan ketersediaan yang harus diberikan ke pelanggan. Ya, jadi gini, kalau bicara kenapa ini tadi kan pertanyaannya kenapa kok harganya naik gitu ya? Karena itu banyak keluhan. Ya, jadi itu gini. banyak pertanyaan yang di publik hari ini menjadi sebuah pertanyaan buat mereka. Masalah mereka itu naik apa sih sebenarnya? Iya, Dan itu jadi keluhan. Ya, jadi bahkan di medsos tuh banyak. Iya, banyak di media sosial. Ini kok air saya bayar bulan ini 1.000 kok bulan kemarin 1.000 kok sekarang 2.000 gitu. Iya. Jadi masyarakat itu ya mohon maaf saja mungkin belum paham. Jadi kalau berdasarkan harga yang saat ini ada, itu sebenarnya air di PDAM Penajam itu masih mungkin yang paling murah kali ya. Paling murah. Kenapa? Karena harga air 1 kubik sekarang setelah penyesuaian tarif itu dari 1.700 itu menjadi kurang lebih 3.200. Kalau daerah luar berapa memang? 6 sampai 15.000 per kubik. Jadi kita ini yang paling murah sebenarnya. Yang paling murah. Nah, jangan lupa air PDAM itu air yang dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga yang memiliki pengalaman dan skill. Dia diolah, ditreatment dengan bahan kimia, kemudian menggunakan listrik, dialirkan menggunakan jaringan perpipaan, diperiksa seminggu sekali di internal kita, sebulan sekali di lab di luar Penajam Pasir Utara. Bandingkan dengan penjual air non PDAM, misalnya air tandon. Kalau di kita 1 kubik itu kan setara dengan 1 tandon, 1.200 liter per detik, lebih 200 liter ya, lebih 200 liter. Kalau mereka pakai 10 kubik itu kan sama dengan 9 tandon. 9 tandon kalau dikali 50.000 itu sudah 500.000. Kalau di PDAM dengan harga 3.200 itu hanya kurang lebih 50.000 plus admin ya. Plus admin gitu loh. Jadi jomplang sekali nih sebenarnya. Jadi ya perbandingannya jauh gitu. Jadi menurut kami sebenarnya tidak mahal ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa harga yang dibayarkan masyarakat sekarang kepada PDAM itu belum sampai pada harga pokok produksinya. Jadi kalau rugi nih. Kita masih rugi. Jadi PDAM ini terus terang kita masih rugi. Kenapa? Memproduksi air 1 kubik itu setara dengan 6.800. Bagaimana cara menghitungnya? Banyak menghitungnya. Banyak komponen yang masuk dalamnya. Saya pikir kalau untuk bicara tentang komponen itu bicara tentang teknis dan itu akan terlalu rumit untuk kita ceritakan. Betul. Dengan kondisi yang ada Pak Dirut, pelayanan, terus kemudian keluhan, bahkan yang menarik beberapa akhir ini warga kita mengeluhkan sering kotor, Pak. Iya. Apa yang jadi masalah? Oke. Jadi ini kebetulan ada air mineral ya. Ini saya ingin menyampaikan kepada. Jangan disebut mereknya, Pak. Iya, saya tidak akan menyebut mereknya. Ini saya perlu sampaikan bahwa ini di depan kita ini ada air putih. Air yang diproduksi PDAM itu keluar dari pabrik itu seperti ini. Persis seperti ini. Ya, dia bening seperti ini. Kenapa kemudian ketika sampai di masyarakat itu airnya berubah warna? Ada yang berubah warna, ada yang tetap seperti ini ya. Nah, untuk yang berubah warna itu banyak faktornya. Yang pertama, bisa jadi di area sekitar SR itu mungkin ada proyek. Misalnya yang sekarang terjadi proyek perusahaan besar ya, yang ada di Penajam. Itu kan kurang lebih hampir 1.000 sambungan rumah yang kegaruk ya. Nah, ketika dia digaruk, jebol begitu, maka air pasti sudah akan masuk ke dalam pipa yang sampai ke rumahnya. Nah, ketika ini disambung kembali, dia putar airnya itu, pasti yang keluar kan bukan air yang bening tadi. Pasti yang lebih dulu keluar adalah kotoran. Begitu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kembali lagi kepada umur pipa jaringan kita. Jadi
pipa kita ini memang karena sangat tua sehingga di dalamnya itu banyak kerak-kerak kotoran. Artinya untuk bicarain tentang masalah ini akan terus berlanjut kalau bicarain tentang kerak tadi itu ya yang di dalamnya, kerak yang ada di dalam pipa, umur pipa kita. Harusnya pipa itu berapa lama sih fasenya harusnya diganti? Jadi sebenarnya untuk ukuran pipa PDAM 10 tahun sebenarnya masih bagus ya. Iya. 10 tahun masih bagus. Tapi kalau kan kita sudah 30 tahun. Ya, tapi kalau sudah 25 sampai 25 30 tahun sampai 30 tahun memang rasanya sudah perlu diremajakan. Untuk di kabupaten kita saat ini itu belum pernah ada peremajaan pipa. Yang ada adalah penambahan pipa. Itu beda ya. Jadi kalau peremajaan pipa itu misalnya dari kilometer 0 sampai kilometer petung itu diganti semua tuh yang dipakai masyarakat. Itu peremajaan. Tapi kalau pertambahan pipa itu artinya kita menambah pipa pada daerah yang belum ada jaringan pipanya. Dengan kondisi yang ada, bicarain tentang kualitas pipa, ini kan kayak bom waktu ini. Ya, betul. Kapan waktu ketika bisa bersamaan dengan kebutuhan pelanggan semakin meningkat, penduduk semakin meningkat, artinya kan sambungan ini akan semakin banyak. Betul. Tekanan akan semakin kuat. Dan ini ya apalagi kita bicara tentang IKN ya. Penduduk serbuan penduduk akan banyak dan akan bertambah. Konsekuensinya ada nggak? Sudah dibicarakan terus. Jadi kemudian sampai mana? Kalau secara teknikal itu kita biasanya melakukan program yang namanya flushing pipa ya, cuci pipa. Jadi pada titik-titik tertentu itu kita buatkan saluran pembuangan. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana memang pipa itu kita pelihara, kita matikan jaringan yang ke rumah-rumah, kemudian kita tembak dengan tekanan untuk kita cuci. Saya nggak sempat bawa videonya, tapi ada treatment khusus yang bisa kita lakukan tanpa harus melakukan peremajaan. Tapi sebenarnya yang bagus tuh peremajaan. Kalau cuma pakai flushing aja, kan tidak bersih semua, begitu. Tapi mengurangi. Karena ya mohon maaf saja, sekali lagi saya sampaikan bahwa PDAM itu, terutama PDAM Penajam itu tidak pernah memproduksi air seperti yang sampai di rumah. Ya. Iya. Dan ini kasuistik. Artinya kasuistik itu tidak semua orang menerima air kotor gitu loh. Dengan kondisi kayak gitu. Iya. Biasanya ada problem tuh berarti. Ada problem di sekitar rumah yang bersangkutan. Nah, kadang-kadang juga langsung diupload di media sosial. Iya, itu yang jadi masalah. Harusnya gimana sih? Ya, jadi begini. Kita ini kan sudah punya link atau media untuk berkeluh kesah. Iya. Jadi berkeluh kesah di media sosial itu bukan menyelesaikan masalah. Ya kan? Justru memang bagus untuk menarik opini, tapi ujungnya salah gitu. Nah, ini kan banyak kasus nih. Pak, kami misalnya ini air kami tinggi, ya. Ini saya bicara air tinggi dulu ya. Nah, ini banyak kasus ini menarik ini. Suatu ketika pernah ada masyarakat yang memposting di media sosial, hari ini dia bayar 1.000, besok dia bayar 5.000. Dan itu dilaporkan kepada DPRD. Saya kebetulan dipanggil DPRD. Sempat ada yang lapor. Iya, sempat melapor ke DPRD, dan itu kita hormati ya, karena memang lembaga DPRD kan lembaga tempat menyalurkan masukan masyarakat. Nah, kami dipanggil. Kenapa konstituen saya kemarin dia bayar 1.000, sekarang kok bisa jadi 10.000? Saya nggak bisa jawab terus terang. Karena saya harus melihat faktanya dulu. Oh, artinya harus cross check dulu. Saya harus cross check dulu, ya. Saya cuma menyampaikan ke DPRD, Pak, mohon izin kami nggak bisa jawab sekarang kenapa, tapi harusnya kalau dia cuma 4 jiwa dalam satu keluarga, harusnya dia nggak bayar segitu. Dia harusnya bayar cuma mungkin ya 1.000 lah, bukan 10.000. Bisa potensi ada kebocoran. Ya. Nah, akhirnya DPRD bilang, oke, kalau begitu ini alamatnya, Bapak coba datangin. Jadi setelah itu kami datangin. Cross check. Ya, ternyata kesalahannya bukan pada PDAM, tapi kesalahannya ada pada pelanggan. Apa itu kesalahan? Jadi kesalahannya dia itu memang fatal sekali. Yang pertama, dia betul di rumahnya itu 4 jiwa, ya kan? Tapi dia bikin illegal connection. Oh, jadi buat cabang-cabang? Ya, dia buat cabang ke 3 rumah. Dia buat cabang itu ke 3 rumah. Jadi satu rumah itu anaknya, satu rumah itu saudaranya, satu rumah itu kos-kosan. Nah, itu satu rumah itu kos-kosan begitu. Nah, harus dipahami bahwa hitungan harga PDAM itu sistemnya kubikasi. Kubikasi ya? Ya, 10 kubik pertama mungkin dia cuma 3.200. Tapi jangan lupa 10 kubik kedua itu 2 kali lipatnya. Nah, semakin banyak dia menggunakan pipa illegal connection tadi, kan berarti kubikasi yang dia pakai kan semakin banyak. Nah, kalau semakin banyak, harga jatuhnya gimana? Harganya di
10 kubik kedua dan 10 kubik ketiga. Itu yang bikin dia Kalau ada yang membandel dengan metode yang seperti itu, ada konsekuensi hukum tidak yang harusnya? ada. Itu kan illegal connection, pencurian. Iya kan? Itu kan pencurian. Konsekuensinya apa? Kepolisian. Kepolisian. Iya. Sudah pernah ada yang dilakukan sampai ke tahapan itu? Jadi begini, sebagian besar masyarakat kita ini kan melakukan itu karena ketidaktahuan, ya kan? Kalau kita bicara ketidaktahuan, ya masyarakat kita jangan juga kemudian, tapi kita edukasi lah masyarakat. Nah, kemarin itu treatment kami adalah memutus semua illegal connection-nya. Kemudian 1 water meter itu cocoknya 1 rumah. Sementara yang 3 rumah tadi dibikinkan water meter. Malah kami daftarkan. Pak, gini aja yang 3 rumah kami daftarkan gratis ya. Tapi kami minta syarat. Ada syarat waktu itu, Mas saya. Saya minta dia minta maaf melalui media sosial. Jadi dia minta maaf. Oh, minta maaf. Dan postingannya dihapus. Oke, Pak Dirut. Saya lanjutin bicarain tentang masalah peningkatan jumlah penduduk ketika kemudian IKAN akan hadir di kabupaten tercinta kita ini. Iya. Apa andil PDAM, perusahaan atau Perumda yang Bapak pimpin? Iya, memang begini ya. Jadi ketika IKN ini didengungkan pertama kali oleh Bapak Presiden 16 Agustus tahun 2018 atau 2019, memang yang paling pertama dilirik orang itu adalah bagaimana kemampuan PDAM menyuplai air. Ya. Saya menyampaikan bahwa untuk saat ini PDAM Kabupaten Penajam pada kondisi existing hanya mampu melayani kurang lebih 18% dari seluruh masyarakat. Dalam kondisi saat ini ya. Tapi jangan lupa dengan adanya proyek IKN ini, kami dapat informasi bahwa akan dibangun yang namanya Bendungan Sepaku Semoy. Itu kapasitasnya kurang lebih 2.500 liter per detik. Apa andil PDAM? Kita memanfaatkan air bakunya. Memanfaatkan. Ya, cuma mungkin nanti kita untuk pengelolaan sendiri? Ya, biasanya kalau IKN itu kalau belajar dari daerah-daerah lain ya, misalnya daerah Otorita Batam misalnya ya. Di sana nanti ada spam sendiri dia. Ada spam regional lah istilahnya begitu. Nah, tapi kita juga mengambil kesempatan di situ. Tapi kan kita punya aset di sana. Iya, makanya tadi saya bilang, kita ngambil kesempatan. Air yang sudah dibendung itu dari perut Penajam Pasir Utara itu nggak boleh seluruhnya digunakan untuk IKN. Tapi kebutuhan kita juga. Kita harus. Yang prioritas pertama itu masyarakat yang ada di Penajam. Karena kita tuan rumah ya. Ya, nah memang di sini ada tanggung jawab besar pemerintah ya. Tanggung jawab besar pemerintah daerah, Kabupaten Penajam, tanggung jawab PDAM dan tanggung jawab pemerintah pusat. Supaya PDAM Penajam ini bisa lebih ditingkatkan. Nambah WTP. Jangan lupa, dari 54 desa dan kelurahan di Penajam itu kita baru melayani 16 kelurahan dan desa. Jadi PR-nya masih panjang sekali gitu. Ya, bebannya PDAM ini masih sangat berat. Bukan cuma itu. Kemampuan kita cuma 18%. Hanya 18% sampai saat ini gitu. Terus kalau seandainya kita mau maksimalkan, nggak usah ngomongin 100%. Kita maksimalin sampai 50%. Potensi apa yang mesti kita maksimalkan untuk bicara tentang air? Jadi kalau yang pertama, kalau kita tidak bicara IKN, maka yang pertama kita lakukan khusus untuk di Kabupaten Penajam, di ibu kota Kabupaten Penajam, yang paling penting adalah bagaimana mengamankan air baku. Nah, untuk lawe-lawe, kalau seandainya kita dengan Pertamina udah selesai masalah, maka memaksimalkan bendungan lawe-lawe itu salah satu alternatif untuk melayani ibu kota kabupaten. Dalam hal ini Penajam sampai Petung ya. Karena untuk Waru, Sotek, Maridan itu dia punya unit sendiri yang melimpah airnya. Sudah cukup melimpah. Sudah cukup gitu. Unitnya yang belum. Unitnya. Iya, pabriknya. Ada upaya untuk kemudian menarik anggaran dari luar untuk bisa membantu kita. Karena ini kan butuh persiapan yang matang ya. Karena apalagi bicara tentang jenjang waktu. Iya, jadi kalau saya sampaikan ke Mas Said dan teman-teman, untuk tahun ini tuh Pak Bupati sudah menyetujui pembangunan WTP baru kapasitas 10 liter per detik di Babulu. Jadi tahun ini tuh Babulu insya Allah akan berfungsi. Kemudian yang kedua, beliau juga kemarin sudah menyetujui program pengembangan IPA di Sotek dengan di Sepaku melalui dana DAP. Iya, dan itu sudah berfungsi sekarang. Tinggal Babulu saja. Pertanyaannya itu cukup nggak? Iya. Tidak cukup. Tetap tidak cukup. Karena totalnya hanya 20 liter per detik. Banyak banget PR-nya. Banyak betul PR-nya. Jadi ya bayangin baru 18% gitu ya. Untuk melayani 178.600
penduduk Penajam Pasir Utara non IKN. Bayangkan kalau IKN sudah jadi. masuk di sini semua. Artinya Lebih katanya berat kan lagi. nanti pelantikan presiden baru akan dilakukan di sini. Ya, Nah, artinya kan bicara jenjang waktu mungkin kurang lebih 3 tahun ke depan. 3 sampai 4 tahun ke depan. Iya, 3 lah. tahun. Iya, artinya kan itu terlalu singkat dan kita butuh kesiapan. Betul. Pak, saya sedikit mungkin mau bertanya. Ini belakangan ini kan saya lagi scroll handphone. Pak Dirut main TikTok. Nah, ini apa sih apa yang jadi targetan kita? Karena kan masyarakat hari ini banyak juga berkeluh. Apa gara-gara itu kemudian Pak Dirut melakukan itu, Pak? Iya. Jadi benar. Jadi saya itu bukan pemain TikTok yang lama ya. TikTok ini baru saya luncurkan baru kurang lebih 2 minggu rasanya ya. Tapi saya sudah memposting itu mungkin kurang lebih sekitar 52 video lah. Nah, itu sebenarnya lebih ke edukasi ke masyarakat. Karena saya bukan yang joget-joget. Bukan, saya nggak ada begitu gitu. Tapi mungkin ada 1-2 yang sengaja saya selingin. Tapi lebih kalau saya bicara 52 video, mungkin 50-nya itu memang berbicara tentang kenapa air PDAM itu keruh. Di situ tuh ada penjelasannya. Kemudian kenapa harga air itu hari ini 1.000, besok 2.000. Nah, itu ada penjelasannya di situ. Kemudian apa yang mau kita lakukan besok? Lo kita ini ngapain? PDAM itu apa sih kerjanya? Nah, itu ada semua di situ gitu. Artinya memaksimalkan era digital ya. Betul. Ya saya belajar dari Mas Said lah. Jadi bisa ikut-ikut juga lah. Kalau hari ini Sampul Said ini kita bagian dari mempersiapkan diri menuju IKN sebenarnya. Dan kita berharap sebenarnya masyarakat juga ikut berpartisipasi bahwa pentingnya di era digital memaksimalkan digital. Iya, betul. Mungkin itu dulu Pak Dirut. Kalau mau ada yang disampaikan terkait tentang masalah pelayanan. Ya, yang pertama tentu kami dari Perumda Air Minum dan Mutaka Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini berusaha maksimal memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kami memang membuka diri kepada masyarakat, mungkin ada yang kurang dipahami tentang seluk-beluk PDAM, ya silahkan kita berdiskusi. Kemudian yang kedua, yaitu tadi seperti yang disampaikan Mas Said, kalau bisa follow akun TikTok kita ya, Rashid/Lutu gitu. Boleh ya? Boleh. Rashid/Lutu itu di situ terbuka dengan gamblang apa sih yang dilakukan oleh PDAM. Kenapa air keruh, kenapa biaya tinggi, kemudian apakah pekerjaan PDAM itu cuma itu aja? Enggak, penjelasannya ada di TikTok Bapak TikTok ya? itu. Oke. Mungkin Pak, terima kasih banyak sudah menerima undangan kami dan berdiskusi untuk hari ini. Ke depan kita akan bicarain hal-hal lagi, mudahan ada waktu yang sama dan semoga komunikasi ini terjalin tetap. Amin. Mungkin terima kasih dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.